Shalom, salam sehat bagi kita semua. Karena ini masih nuansa Agustus 17, kami menyapa kita, salam merdeka. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersekutu di dalam firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala penyertaan-Mu yang telah mengaruniakan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami kehidupan. Untuk pagi hari ini, Kau perkenankan kami Tuhan bangkit dari setiap tidur kami. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan kami dan kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati, roh dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang membekali kehidupan kita hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, tertulis di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, jemaat yang terkasih. Di pagi hari ini ada dua sifat karakter manusia yang diingatkan kepada kita. Yang pertama yaitu soal masalah keangkuhan, dan yang kedua soal masalah kerendahan hati. Keangkuhan adalah sifat yang selalu merendahkan orang lain, sehingga dia jatuh kepada kesombongan, kecongkakan, dan tinggi hati. Kesombongan adalah dosa awal bagi kejahatan. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan masih menyapa kita lewat firman-Nya pada pagi hari ini tentang kedua hal tersebut, dan mengajarkan kepada kita prinsip yang terbaik dari kedua hal tersebut. Justru orang yang rendah hati akan menerima pujian, dan tidak ada seorang pun yang nyaman bergaul dan bersahabat dengan orang yang angkuh. Justru pada akhirnya orang yang angkuh akan dicemooh, bukan dipuji. Firman Tuhan mengatakan bahwa keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman, dan orang lain suka bergaul dengan mereka. Dan orang yang rendah hati akan diteladani banyak orang. Dan prinsip kerajaan Allah selalu terbalik dengan prinsip yang diajarkan dunia. Jika Anda menghidupinya, maka berkat kerajaan Allah akan Anda alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita pagi hari ini, apakah Anda termasuk orang yang angkuh atau orang yang rendah hati? Dalam hal apakah seringkali firman Tuhan yang Anda pelajari hari ini, maka berkat Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan Anda. Hanya seorang yang memiliki kerendahan hati yang mau mengakui kelebihan orang yang berprestasi. Memang benar bahwa tanpa kerendahan hati, seseorang sulit memuji orang lain. Kita bisa mengikis rasa ego kita. Kita mau belajar dengan orang lain. Kita mau menghargai orang lain, itu karena faktor kerendahan hati. Dan hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihannya. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang rendah hati,
bukan lagi orang yang sombong. Karena dalam firman Tuhan Yesaya 2 ayat 11 dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh maha tinggi pada hari ini. Begitu juga dalam Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sungguh pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia selalu mengingatkan kita untuk membangun pribadi kita, bukan menjadi pribadi asal memiliki hidup, tetapi pribadi yang punya prestasi melalui kerendahan hati. Jemaat yang terkasih, kerendahan hati adalah hal yang utama dalam kehidupan orang Kristen. Kerendahan hati adalah hal yang utama dalam kehidupan orang Kristen untuk menerima anugerah Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, mereka orang yang merendahkan dirilah yang empunya kerajaan sorga. Jemaat yang terkasih, kerendahan hati adalah menundukkan diri kita kepada Allah, bukan sekedar perasaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi menundukkan diri sama dengan menundukkan diri kita seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi ciri-ciri daripada pengikut Kristus. Karena di tengah-tengah kerendahan hati itulah kita mampu melakukan visi misi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kerendahan hati itulah yang mengundang setiap orang yang percaya, seperti apa yang ditekankan di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7 itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bagi orang-orang yang angkuh, mencari Tuhan itu punya waktu bagi dia. Karena apa? Karena mungkin ada kata kebosanan bagi dia. Tetapi orang-orang yang rendah hati tidak akan pernah ada kata tidak ketemu dengan Tuhan. Bagi orang-orang yang rendah hati tidak ada kata sebentar dulu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kerendahan hati akan menyadarkan kita bahwa semua adalah karena kasih karunia Allah. Ketika kita memahami dan mengerti hidup ini adalah karunia Allah, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meninggikan derajat kita karena harta yang kita miliki, meninggikan derajat kita karena ilmu, prestasi, jabatan yang kita miliki, atau warisan yang kita miliki. Tetapi melalui firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa sekalipun atau sedikit pun hidup Anda itu berubah untuk meninggikan derajat saudara melalui keangkuhan, maka pada saat itulah Anda terjatuh. Dan pada saat Anda terjatuh, Anda tidak akan mampu ditolong oleh siapapun kecuali Anda berubah dengan rendah hati. Allah ingin merendahkan kita bukan supaya kita itu dipandang rendah oleh dunia ini, tetapi Tuhan mau merendahkan kita bukan karena pandangan manusia,
tetapi supaya kita lebih berbuat, lebih memiliki visi dan misi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari di dalam kerendahan hati kita menunjukkan ketulusan kita untuk mencintai orang lain. Di dalam kerendahan hati kita menunjukkan ketulusan kita untuk melakukan pekerjaan kita. Ketulusan hati kita untuk mensyukuri segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Dengan kerendahan hati menunjukkan ketulusan kita untuk memuji nama Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena dengan kerendahan hati kita menerima pujian. Karena kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita menerima berkat yang melimpah. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Buat segala kasih dan karuniamu Tuhan, buat penyertaanmu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kau menyapa kami Tuhan di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Kau bangunkan kami dari tidur kami, Engkau ingatkan kami dalam kehidupan kami, supaya kami tidak memiliki hati yang angkuh. Tetapi biarlah kami Tuhan memiliki hati yang rendah, supaya kerendahan hati itu membuat kami penuh sukacita di dalam mengasihi sesama kami, di dalam mencintai pekerjaan kami, di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah. Biarlah kasih kuasa-Mu menghantar kami Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kami. Supaya setiap apa yang kami lakukan bermanfaat bagi hidup kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami berdoa buat seluruh aktivitas jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah naungan kasih setia-Mu yang memberkati dan memberikan kekuatan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu di dalam pergumulan kehidupan. Jika masih ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini yang masih terdampak oleh karena virus corona, apakah itu penyakit yang menimpa tubuh mereka, sehingga mereka harus terbaring dirawat di rumah sakit, bahkan rasa ketakutan, bahkan rasa keputusasaan ada di dalam diri mereka. Tapi tolong mereka Tuhan, melalui kasih setia-Mu Engkau akan mengutus para medis untuk menolong di dalam proses kesembuhan mereka. Melalui kuasa-Mu angkat Tuhan penyakit yang ada dalam tubuh mereka dan balut mereka urapi dengan kesembuhan yang sempurna. Melalui obat yang mereka makan berkati Tuhan, dan mereka dan semua makanan yang mereka konsumsi Tuhan berkati, Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, berkati juga para medis yang menangani proses kesembuhan mereka. Jauhkan dari mara bahaya, berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul, yang berduka, hibur mereka Tuhan. Angkat mereka dari setiap persoalan-persoalan hidup. Kami juga berdoa buat pemerintah kami Tuhan. Berikan kepada mereka sukacita. Berikan kepada mereka kesehatan, kebijaksanaan. Jauhkan Tuhan negara kami ini dari perpecahan, orang-orang yang menghidupkan kembali intoleransi. Jauhkan dari hidup orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah negara kami ini. Tapi buatlah Tuhan kami saling bergandengan tangan untuk membangun negara kami ini untuk lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin gereja-Mu, Opoe Porus,
para pelayan Tuhan, penatua gereja, para jemaat-Mu. Angkat tangan-Mu Tuhan untuk memberkati. Angkat tangan-Mu Tuhan untuk menyertai setiap pekerjaan kami, pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini, supaya gereja-Mu menjadi besar, penuh berkat, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu HKIP Surabaya ini. Berkati pimpinan gereja-Mu Tuhan, berkati para hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberikan kepada kami Tuhan sukacita, memperbaharui setiap pikiran-pikiran kami Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, memberkati setiap jemaat-Mu supaya kami bergandengan tangan Tuhan melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Tolong sadarkan kami Tuhan, jika ada dari antara kami yang masih menunggu dan menunggu, yang hanya Tuhan memberikan kritik-kritik di tengah-tengah segala pelayanan kami tanpa mengikutkan, tanpa memberikan pelayanan daripada dirinya, memberikan sumbangsi, memberikan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, kami yakin dan percaya. Apapun yang kami berikan untuk gereja-Mu bukanlah semata-mata untuk kepentingan kami pelayan, tetapi itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini, yang kami persembahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun kita berada, selamat beraktivitas. Kami mengingatkan kita kembali atas nama pimpinan gereja, para pelayan, supaya kita jangan lupa melaksanakan prokes, tetap berdoa dan semangat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Your